belakang ya. Dibilang early berapa tahun, Dik? Kita 2019 akhir, pokoknya zaman COVID lah. Oh, wah pas COVID banget berarti ya. Berarti udah masuk tahun ya 2 tahun lah ya gitu ya. 2 tahun betul. Tadi bilang early stage entrepreneur lah. Nah, kita pengen belajar nih sebetulnya dari early stage entrepreneur tuh gimana sih how to start a business gitu kan. Kadang-kadang kita suka ini ya, suka kebingungan gitu mau mulainya dari mana gitu ya. Nanti mungkin Dika bisa sharing lah pengalaman. Jadi ini apa ya, kita belajar bareng aja gitu. Nah, terus nanti ada Ijul juga. Nah, Ijul dengan Yagi naturalnya, wah, natural skincare yang udah berapa tahun, Jul ya? Dari 2018. 2018, berarti udah tahun keempat. Nah, udah tahun keempat. Jadi bisa dibilang grow stage entrepreneur lah. Jadi udah melalui fase-fase untuk nge-build gitu ya, mungkin udah nge-build tim lebih besar gitu kan, bisnis model yang lebih rapi, kemudian nemuin market yang cocok gitu kan, sampai mungkin udah sampai ke tahapan gimana nih supaya bisnisnya profitable kan. Dan yang menarik juga teman-teman ini Dika dan Ijul segmennya itu sektornya tuh beririsan banget gitu sama TL ya, terkait dengan produk natural gitu ya, sustainable commodities mungkin. Sama Dika ya karbon, bisa dibilang karbon kredit ya, tapi dalam bentuk yang sangat sederhana gitu dalam keseharian. Itu dari Ijul sama Dika. Nah, hari ini sebetulnya akan ada juga Bang Alberto. Nah, cuma Bang Alberto tadi pagi ada kemarin sih anyway ada kena serangan jantung ya, jadi hari ini masih dirawat. Jadi mohon doanya juga dari teman-teman yang hadir hari ini, mudah-mudahan Bang Alberto semoga bisa pulih gitu ya. Awalnya Bang Alberto mau share mengenai, karena Bang Alberto punya perusahaan capital ventura gitu ya, yang memang fokusnya untuk supporting entrepreneur gitu. Nah, yang ketiga ini sebetulnya mau kita bicarain ekosistemnya si entrepreneur tuh apa aja sih gitu supportingnya gitu kan. Kadang-kadang teman-teman suka ngerasa entrepreneurnya sendiri gitu kan, gue mesti mulai dari mana gitu kan, ngelakuin apa, terus kalau ada masalah tuh gue mesti nyelesainnya sama siapa. Nah, itu harapannya Bang Alberto bisa share. Cuma anyway karena tadi mendadak banget, jadi kita cuma bisa ngobrol sama Dika sama Ijul hari ini. Mudah-mudahan nanti di next IA Talks Entrepreneurship kita bisa invite Bang Alberto atau mungkin teman-teman lain yang punya aktivitasnya juga supporting para entrepreneur lah, gitu sih. Jadi itu teman-teman mungkin buat awalan ya. Nah, itu juga tadi diingetin sama panitia, boleh ngisi juga form kehadiran gitu ya. Terus nanti sebelum materi, nanti panitia akan nge-share, boleh dibantu ya, Ririn atau Desti boleh nge-share surveinya, pre-survey. Nanti teman-teman boleh ngisi di situ supaya kita tahu nih teman-teman minatnya untuk hadir hari ini tuh ke arah mana gitu ya. Kan ya anyway Guyup Entrepreneurship ini sebetulnya juga sebagai wadah kita untuk teman-teman yang punya minat ke arah entrepreneurship ya, apakah mau nge-build atau udah punya tapi mau memperkuat gitu ya, atau mau memperluas relasi gitu kan. Nah, supaya kita semakin tahu nih sama minatnya teman-teman, nanti boleh dibantu pre-survey-nya. Boleh dibantu nggak Ririn atau Desti untuk di-share mentinya ya? Oh, ya. Nah, nanti ini, nah oke, boleh masuk ke itu ya, boleh pakai QR code atau masuk ke www.menti.com, nanti masukin si code-nya itu, nanti kita langsung bisa lihat tuh hasil surveinya secara live. Mangga teman-teman, kakak-kakak, semua senior-senior boleh ngeklik
Nanti kita langsung bisa lihat hasilnya. Nah, itu udah di-share juga sama admin di kolom chat ya. Bisa langsung diklik. Kasih waktu 3 menit lah, 3 menit. Enggak, sambil nungguin teman-teman yang lain nih. Kalau ada yang mau open cam juga boleh, biar tambah kerasa reuniannya. Terus kalau boleh juga namanya dikasih angkatan biar nggak salah manggil nanti kalau ada yang nyapa. Hasilnya udah bisa dilihat belum ya? Siapa? Desti atau Ririn? Udah berapa yang mengisi? Baru 1 ya? Yang lain mah enggak? Baru 1. 2. Nah ini tuh baru 2 tuh. Hari ini yang hadir ada 20, termasuk dengan pembicara dan saya sebagai moderator. Jadi ada 17 ya. Enggak, yang mau ngisi boleh, nanti kita bisa lihat hasilnya. Baru 2 nih. 3. Oh ada Desti nih, Desti. Hai Desti, apa kabar? Des. Kumaha damang. Ada Ihsan. Ihsan angkatan berapa Ihsan ya? Oh, jangan-jangan Bang Ihsan lagi. Bang Ihsan angkatan berapa Bang Ihsan? Masih loading, oke. Ada Nadia. Yang baru join bisa langsung ngeklik itu mentinya. Kasih waktu 2 menit lagi ya. Oke, yang baru join bisa langsung ngelihat di link chat. Boleh ngisi pre-survey untuk kita tahu minat teman-teman nih untuk hadir hari ini apa. Itu nantinya juga buat masukan sih, buat guyup partnership untuk improvement ke depan atau untuk masukan IA Talks partnership ke depan. Iya ya, mentinya lagi berat ya. Dulu juga, Jul, udah nyobain Jul? Di HP gini doang. Gue kira HP gue bermasalah, terus gue buka di laptop gini juga. Sama juga berat ya. Oke deh, nggak apa-apa deh. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjutin ya. Sambil mangga yang mau ngisi. Nah ini titipan panitia nih, boleh open cam ya teman-teman. Kita mau foto dulu sebelum acara mulai. Nggak apa-apa, yang lagi di jalan nggak apa-apa. Ini membuktikan komitmen alumni-alumni nih, meskipun dengan kesibukannya masing-masing. Kesibukan di kantor, ada yang bareng keluarga, lagi makan di PIM, ada anak Dolpim tuh, ada Icing juga lagi makan, tapi tetap kita mah pengen kumpul bareng. Sok boleh open cam, habis itu nanti sama panitia mau di foto buat kenang-kenangan. Cailah kenang-kenangan. Ayo Bim, nyalain Bim. Ada Kariri boleh open cam, ada Abim, Nadia, Teom, ada
Bang Agus mungkin ya, Bang Agus, Teh Widi, ada Safwan. Oh, ini Safwan ini anyway angkatan ini loh TPB yang baru lagi osjur, lagi peka dia. Jadi lagi masa-masa ospek, udah join sama kita nih, mantep pisan. Gimana panitia, masih nungguin yang open cam? Atau cukup dengan yang ada sekarang? Sorry, oh lagi ini. Oke, foto ya. Siapa nih aba-abanya? Aba-abanya dari siapa? Dari aku, Kak. Sok, Menggarin. Oke, Kak. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke. Sip. Oke, hatur nuhun pisan buat teman-teman yang udah open cam. Mangga yang lagi sibuk, yang mau off cam juga nggak apa-apa. Oke, jadi sekarang langsung masuk ke acara inti ya. Jadi pembicara pertama, narasumber pertama dari Dika. Dika akan sharing mengenai add-ons-nya yang tadi udah dibangun ya selama 2 tahun. Dika juga sekarang aktif juga sebagai tim di Astra ya, di Astra Internasional. Jadi Dika itu sebagai employee juga, tapi di waktu yang bersamaan juga building startup. Ini keren banget sih. Jadi mungkin buat teman-teman nanti yang masih pengen belajar tapi sambil kerja tapi pengen nge-build startup, gimana sih caranya, itu bisa belajar dari Dika nih yang udah punya pengalaman itu. Jadi mangga Dika, waktu dan tempat dipersilahkan. Yap, matur nuhun Kak Faris. Selamat malam teman-teman, kakak-kakak, adik-adik, teman-teman alumni TL ya. Senang nih sebenarnya bisa silaturahim meskipun masih online. Kemarin tuh sebenarnya awal-awal kita nyusun acara ini pengennya offline ya Kak Faris ya. Cuman ya qadarullah kita pelan-pelan dulu, mungkin pertama kita bikin masih online, nanti lama-kelamaan semoga dengan membaiknya keadaan jadi bisa offline. Hari ini sih alhamdulillah banyak silaturahim sama teman-teman alumni TL. Tadi pagi saya kebetulan ketemu Bu Yuni, nggak sengaja kita ada acara di venue yang sama, terus malamnya ketemu teman-teman lagi gitu. Banyaklah ketemu Kak Ijul lagi, dulu terakhir sama Kak Ijul tuh waktu ngurusin ulang tahun TL zaman saya masih mahasiswa. Ada Teh Citra, ada Bu Krisandini. Tadi Bu Krisandini dulu ketemu waktu pertama kali saya lulus tempat kerja saya dulu, banyak interaksi sama Bu Krisandini. Ada Kak Faris lah, Kak Faris mah dulu mah sering banget ya kayak wah jadi mengenang salah. Nanti ya. Oke, teman-teman, makasih banyak buat teman-teman yang udah hadir. Mungkin disclaimer-nya adalah saya bukan narasumber, bukan dalam arti yang ahli, mungkin bukan ya. Mungkin ini lebih kayak cerita sharing story, kayak apa yang saya rasakan selama mungkin setahunan lebih lah berkecimpung di dunia startup inilah. Orang-orang kan lagi sering nih nyebut kata startup. Jadi ini nanti feel free banget kita sharing teman-teman buat discuss bersama gitu. Boleh next. Jadi hari ini mungkin kita bahas sedikit kenalan terkait Carbon Add-ons. Terus nanti saya akan ceritain sedikit apa sih the art of memulai sebuah startup atau ide, sebuah karya, gimana sih, apa sih seninya gitu, apa aja sih yang dirasain gitu, suka dukanya dan lain-lain. Oke, boleh lagi next. Boleh next lagi. Jadi ini judulnya tak kenal maka tak networking opportunities ya, teman-teman semua gitu. Semoga dengan kita saling kenal dulu nih, saya siapa, terus si Carbon Add-ons itu siapa gitu. Mungkin kita bisa ada potensi kerja
kerjasama atau potensi diskusi bareng gitu. Feel free banget, mungkin dari forum-forum seperti ini saya belajar sebenarnya memang networking mau online mau offline tuh penting banget. Jadi ini kami core team Carbon Add-ons. Yang paling kiri itu sebenarnya real foundernya. Saya tuh co-founding barang setengah jadi lah. Jadi kita ketemu, percaya nggak percaya, kita ketemu di forum online. Saya waktu itu jadi speaker juga di salah satu webinar NGO. Dan Mas Noval ini waktu itu idenya masih setengah jadi, dia udah dia langsung percaya, Mas aku punya ide bla 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 bla, dan aku langsung support bantu dari bidang keahlianku lah gitu. Nah kita ini core team kita ada 4, Mas Noval, Mbak Ima, Mas Fatik, terus saya. Dan itu juga kita punya leadership advisory yaitu Mas Dimajani ini dari Alami, mungkin kalau yang tahu Alami ini salah satu leading Islamic peer-to-peer lending juga di Indonesia. Mungkin sedikit background untuk saya tentang saya, alumni ITB 2013, lalu sempat melanjutkan studi juga di Ghent University di Belgia. Dulu saya sempat jadi konsultan pulang dari sekolah di Southpol, itu yang kanan bawah, dan sekarang aktif di Astra International. Di sini ada Mas Sofian juga, sering banget diskusi kolaborasi bareng juga sama Mas Sofian, kebetulan manage climate action-nya di perusahaan. Oke. Boleh next. Ya, jadi mungkin memperkenalkan mainan saya nih selama 2 tahun. Mainan saya, tempat saya salah, tempat saya berinovasi gitu. Ini anak kecil yang sedang kami rawat bareng-bareng, Carbon Add-ons, tempat kita start inovasi lah gitu. Baru banget belajar tuh di Carbon Add-ons ini. Boleh? Next, jadi apa sih Carbon Add-ons, teman-teman semua? Jadi kalau kita boleh self-claim, kita itu adalah climate tech startup yang main activity-nya itu di microfinancing untuk penetralan emisi karbon. Jadi kalau misalnya biasanya kita kenal dalam skala korporat gitu ya, kalau teman-teman paham konsep misalnya atau pernah dengar konsep carbon offsetting. Nah, kami mengejar dari sisi individu. Nah, idenya ini keluar dari zaman pandemi COVID. Ide awalnya adalah karena berdasarkan data. Kalau kita ngomong data gitu, salah satu data yang kami ambil itu data dari Bank Indonesia untuk tahun 2019 kemarin, ketika COVID lagi peak-peaknya. Selain jumlah infeksi virus yang naik, yang sakit dan lain-lain, salah satu yang naik juga adalah statistik belanja online. Dan setelah kita coba nge-track carbon footprint dari belanja online, sebenarnya jumlahnya lumayan masif. Nah ini jadi salah satu semacam inspirasi yang kami ambil untuk menciptakan Carbon Add-ons ini. Nah tujuan kami itu kami ada beberapa produk dan layanan. Yang pertama Carbon Add-ons plugin. Jadi Carbon Add-ons plugin itu prinsipnya adalah misalnya Bapak Ibu kan punya e-commerce, misalnya jualan apa gitu, jualan coklat atau jualan mainan, jualan misalnya Yagi gitu, misalnya Bang Ijul gitu. Nah, kita bakal jadi partner, kita masang plugin kita di website e-commerce-nya teman-teman, misalnya di Kak Zul gitu. Nah, nanti kita akan bantu hitungin berapa emisi yang tercipta dari misalnya pengiriman dari misalnya gitu di Aceh ya Kak Zul, misal dari Aceh aku pesan di Bandung. Nah, berapa emisi yang dihasilkan gitu. Nah, kita punya beberapa proyek karbon project tersebar di seluruh Indonesia, baik itu yang bentuknya misalnya terrestrial karbon seperti hutan ataupun blue carbon seperti mangrove. Nah, kita punya nanti user bisa milih offsetting project-nya gitu. Jadi bisa menetralkan emisi yang dihasilkan dari pembeliannya itu. Nah, itu yang Carbon Add-ons plugin. Terus kita punya juga Carbon Calculator. Jadi tujuannya untuk menghitung jejak karbon kita sehari-hari itu seperti apa sih, berapa sih gitu dari kegiatan-kegiatan kita gitu. Selain itu part of nyari duitnya juga, kita ada bentukan layanan konsultasi pengukuran dan offset karbon serta asistensi layanan untuk membuat event rendah karbon. Itu sedikit tentang Carbon Add-ons. Mungkin contoh plugin-nya itu seperti yang digambar, ada kalkulatornya, ada user interface-nya, dan kita sebenarnya masih tahap product development. Jadi memang kalau dari segi implementasinya masih belum banyak, kita masih ada beberapa e-commerce yang kita sedang trial, tapi hopefully di tahun depan atau di 2 tahun depan kita bisa lebih ekspansi lah ke e-commerce yang mungkin lebih dekat sama teman-teman semua gitu. Boleh next lagi.
Nah, ya ini tadi mungkin sedikit memperlihatkan gimana sih gambarannya gitu. Jadi solusi yang kami tawarkan itu sederhana, terjangkau, transparan. Sederhananya itu dengan sangat mudah kita bisa bantu hitung emisi yang dikeluarkan oleh activity utamanya tadi di online shopping gitu. Lalu terjangkau, kita punya berbagai opsi carbon offsetting, berbagai harga, dan juga mungkin berbagai kontribusi yang ingin diberikan user. Misalnya emisinya misalnya 10 kg carbon dioxide equivalent gitu. Nah, berapa yang mau di offset itu kita bisa bantu gitu untuk apa ada opsi seperti itu. Dan yang satu lagi kita transparan dalam artian nanti user bisa banget ngelihat jejak karbonnya, lalu jejak karbon yang sudah dinetralkannya berapa gitu. Nah, itu bisa dicek di sini dan project-projectnya kemana aja gitu dan kontrolnya gimana. Misalnya bisa sampai ngelihat ini foto pohon mangrove-nya gitu udah seberapa besar misalnya. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah. Jadi mohon doanya juga buat teman-teman, semoga memang ini bisa terrealisasi di tahap yang lebih besar gitu. Boleh? Next lagi. Ini mungkin sedikit memperkenalkan konsep value creation dari carbon offsetting atau climate funds. Itu jadi bisa dilihat teman-teman yang di kiri ini berbagai project carbon offsetting yang biasanya ditawarkan gitu, baik umumnya sih mungkin dari corporate level gitu, untuk corporate menetralkan emisinya gitu. Pertama dari misalnya yang bentuknya hutan, baik itu terrestrial ataupun marine, lalu ada solar energy, ada biogas, ada waste management, banyak sebenarnya banyak banget bentuk-bentuk carbon project seperti itu. Nah, ide di sini adalah dengan menetralkan misalnya di sini satuannya 1 ton CO2. Jadi kalau lihat yang tadi yang bawahnya forestry ini, 1 ton CO2 itu kan setara $18 per tonnya gitu. Nah, dengan kita menyumbang $18 itu, kita bisa menciptakan value creation sampai lebih dari 10 kali lipatnya gitu. Kalau dari hitung-hitungan kasar kami itu $18 itu bisa dirubah jadi $242 gitu. Nah, dengan cara apa? Dengan cara pertama tentunya kita dapat keuntungan finansial dari restorasi hutan plus penurunan deforestasi gitu. Lalu ada dampak sosialnya juga di mana kita dengan dana yang kita sumbangkan itu bisa membantu meningkatkan kesejahteraan, misalnya penjaga hutan, operator solar panel gitu. Dan yang terakhir itu biaya sosial karbon. Jadi dengan kita menghindari sejumlah emisi karbon, sebenarnya ada biaya yang dalam tanda kutip kita hemat gitu. Nah, inilah bentuk value creation yang kami tawarkan gitu. Nah, kalau nggak salah slide carbon reduction cuma sampai sini. Coba boleh next lagi. Halo. Nah, Oke, udah ya. Sekarang kita masuk ke seni mulai sebuah ide. Jadi tadi saya jelaskan sedikit ya, mungkin kulit dari apa yang diidekan saya, Noval, dan teman-teman di Carbon Add-on gitu. Nah, sebenarnya mungkin main ideas-nya apa atau main konten dari pemaparan saya hari ini di sini nih, The Art of Starting Up, yang saya mau share mungkin utamanya ke tadi saya lihat ada Sando, ada Bella, mungkin teman-teman saya junior ya utamanya ya. Ya mungkin dalam artian bisa saja udah punya juga nih, karena saya banyak lihat teman-teman adik-adik di HMTL tuh ada, kalau saya buka-buka Instagramnya ternyata co-founder apa atau lagi bikin apa gitu. Jadi ini interesting banget untuk sharing teman-teman yang memang mungkin lagi memulai nih. Oke, boleh kita next lagi. Nah, jadi mungkin kita mulai, ini kan pas nih saya yang buka, nanti mungkin kalau Kak Jo atau Kak Faris nanti mau menambahkan terkait konsep ini. Jadi kalau kita ngomongin guyup kita kan namanya kan YTL entrepreneurship ya. Entrepreneurship sebenarnya pronunciation yang benar, karena asal muasal bahasa itu dari bahasa Prancis, dari entrepreneur itu. Nah, jadi kalau mengutip Oxford Language, apa sih yang dimaksud itu gitu? Apakah selalu berkaitan dengan punya bisnis, punya startup gitu ya? Sebenarnya kalau kita lihat dari pengertiannya, entrepreneurship ini lebih ke mentalitinya sebenarnya. Untuk setting up ya sebuah, di sini sih dia nyebutinnya business or businesses, tapi secara pengertian yang lebih luas sebenarnya itu bisa banget misalnya untuk menciptakan inovasi, misalnya di kantor gitu ya, bisa menciptakan inovasi, itu bentuk entrepreneurship juga gitu, karena ada ability untuk set up sesuatu dengan mengambil risk, jadi taking on risk, jadi ada risk yang diambil gitu. Misalnya ngomongin kantor nih, kalau kita di kantor ada inovasi yang kita buat, sebenarnya itu ada risiko mungkin ibaratnya sesuatu yang belum biasa dilakukan sama organisasi,
mungkin ada risiko failnya gitu, tapi kita ambil karena kita tahu mungkin ada hope of profit gitu, baik itu dalam profit dalam bentuk financial, dalam bentuk misalnya environment kantor dan lain-lain gitu. Nah, ini sebenarnya konsep entrepreneur itu lebih ke mentalitinya jadinya, bukan cuman pebisnis doang gitu. Nah, bahkan kadang-kadang ada yang bisnis tapi mentalnya bukan entrepreneurship gitu. Ada juga gitu. Nah, ini kalau yang di bawah ada grafik, ini adalah grafik seberapa sering sih kata entrepreneurship ini disebutkan gitu. Jadi memang kalau lihat dari sejarah bahasanya itu dari setelah tahun 1960 banyak disebutkan kata entrepreneurship ini. Mungkin dulu-dulu orang nggak se-entrepreneur itu, tapi padahal nggak juga gitu ya. Kalau kita lihat sejarah orang dulu malah lebih inovatif, ide-idenya lebih liar gitu. Nah, boleh next. Nah, jadi yang nyambung ke yang tadi sebenarnya the first art of starting up itu adalah dua, ide dan niat. Ini dua hal yang sebenarnya harus dimiliki oleh seorang entrepreneur. Pertama, punya ide pasti. Biasanya itu banyak banget dari zaman kuliah tuh banyak banget teman-teman yang udah punya ide-ide apa gitu. Nah, untuk manajemen sampah, misalnya untuk dia punya inovasi terkait pengolahan limbah. Ini bentuk idenya, mengubah masalah atau alasan gitu ya, reason kayak sesuatu yang pengen dia achieve gitu menjadi solusi atau peluang. Nah, ini poin pentingnya gitu, transfer atau bentukan dari ide gitu. Nah, ide itu harus didukung dengan yang kalau dari yang saya pahami itu dari bentuk niat gitu. Nah, niat ini yang kadang-kadang sulit gitu, yaitu untuk mengubah ide menjadi aksi. Karena kadang-kadang ya udah oke, idenya tertampung, tapi banyak mental blockingnya kayak kayaknya susah deh, kayaknya ini produknya nggak diterima masyarakat deh gitu, atau kayaknya service yang saya tawarkan nggak segitu dibutuhin deh gitu. Nah, ini yang kadang-kadang tuh jadinya miss out gitu, yang sebenarnya perlu untuk ditingkatkan tuh niatnya gitu. Makanya zaman dulu tuh saya baru ngerti sih sekarang kenapa dulu zaman di kampus sering banget didorong apa sih namanya programnya dulu tuh teman-teman, yang kita ngirim proposal untuk kayak program-program inovasi gitu. Kenapa didorong banget sebenarnya itu kuncinya itu untuk menumbuhkan tadi apa namanya Kak? PKM. Nah, itu PKM. Program kreatif mahasiswa. Ya, kita kan kurang dibanding teman-teman yang lain gitu. Kayak PPKM beda deh, Kak Jo. PKM itu di situ kayak mengset mentality bahwa ingin selalu mengubah. Kalau dia punya ide, oke, gimana ya cara aksinya? Ada ide, gimana ya aksinya gitu? Dimanapun, mau itu sebagai pebisnis gitu atau maupun yang baik dari pebisnis yang menawarkan produk, pebisnis yang menawarkan jasa gitu, ataupun bahkan teman-teman yang karyawan, bahkan di rumah tangga pun prinsip ini tuh harus punya gitu dan penting gitu. Oke, boleh next. Nah, yang tadi nyambung ke yang tadi gitu, kenapa orang-orang mental blocking duluan gitu? Biasanya tantangannya di sini memang ada alasannya gitu. Kenapa? Kayaknya susah deh kalau mau mengubah ide saya jadi suatu aksi yang nyata gitu. Karena biasanya memang apa yang kita anggap suatu masalah atau alasan itu belum tentu jadi masalah atau alasan bagi orang lain. Baik itu memang bukan, artinya ya memang mungkin market kita bukan di situ gitu, atau belum dalam artian belum kita convince bahwa sebenarnya apa yang kita tawarkan itu dibutuhkan gitu. Kayak dulu ketika kita pertama tahu Gojek, sebenarnya nggak pernah ada yang mikir gitu bakal sebutuh itu untuk punya mobility yang sangat fleksibel gitu. Mungkin nggak semikir itu gitu bakal ada konsep ride sharing seperti Gojek gitu. Nah, ini konsep yang sebenarnya atau mental dan skill yang diperlukan gitu. Nah, mungkin nanti saya akan sambung langsung di next slide. Jadi ada 5 komponen penting mungkin yang kalau saya pegang biasanya. Pertama dari idea pitching, lalu recruiting, market defining, idea evolving, sama networking. Ini yang saya rasa 5 komponen yang penting yang tadi bisa mengubah apa yang mungkin orang lain belum anggap masalah, alasan atau kebutuhan, lalu berubah menjadi suatu kebutuhannya gitu. Kayak bahkan di level yang jagonya banget bisa membuat itu jadi sesuatu yang tak terlepaskan gitu. Kayak hari-hari misalnya nggak mesen GoFood tuh kayaknya udah kurang gitu. Nah, itu kan sebuah sebuah keberhasilan entrepreneur yang luar biasa menurut saya gitu. Boleh kita next lagi. Nah,
the art-nya ini mungkin poin yang mau saya sampaikan gitu sebagai orang yang baru pertama kali mulai gitu. Dan menurut saya sebenarnya enak banget, senang banget bisa sharing ini gitu ke teman-teman. Mungkin kalau yang sudah tahu, ini banyak senior yang mungkin udah pernah di tahapan ini gitu dan sudah mungkin profit yang banyak gitu. Kalau saya memang masih belum 100% nih, semua lika-likunya ini udah terlewati dengan baik gitu ya. Masih banyak aja problem. Kita start dari yang paling kiri, dari ideas. Ketika kita ngomong ideas tadi, gimana tuh cara ketika kita punya ide dan niat, gimana caranya kita menyampaikan ide tersebut ke pihak lain gitu. Nah, itu modelnya adalah dengan pitching gitu. Baik itu misalnya hanya dengan teman kita gitu, atau dengan komunitas kita, atau yang bentukannya seperti tadi kalau ada Bang Alberto ya bakal nyambung banget nih dengan bahasan beliau gitu, dengan misalnya venture capital, dengan bisnis inkubator gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya tuh untuk selalu dapat feedback ide gitu. Kayak ketika ide kita masih prematur, gimana sih mematangkannya gitu, kayak survei lah, atau tadi pitching presentasi gitu. Nah, ini tahapan awal yang biasanya dalam 1-2 tahun startup itu tahap yang lumayan menantang. Kita misalnya kalau kemarin pengalaman di Carbon Neurons, kita ikut lomba startup, lomba bisnis inkubator gitu, di mana di lomba itu selain kita present ide kita tuh dikembangkan juga gitu. Kita dikasih mentor, kita dikasih semacam success story dari bisnis yang udah jadi gitu, kayak gimana sih caranya mentransformasi ide kita beneran menjadi suatu benda nyata gitu ya. Nah, ini di proses pitching gitu. Nah, di proses pitching itu sebenarnya bisa banget ujung-ujungnya menambah capital artinya modal kita gitu kan. Kalau bisnis kan kita memang tujuan awal tuh biasanya 1-2 tahun pertama mengubah ide kita menjadi suatu barang jadi atau jasa yang jadi gitu. Itu kan butuh capital ya, butuh dana gitu, untuk entah itu untuk operasional, untuk pertama starting point-nya gitu. Nah, ini bisnis pitching itu salah satu, bukan the only door gitu, tapi salah satu pintu yang biasanya dilewati gitu. At least buat kami Carbon Neurons itu kemarin 2 tahun pertama itu kita beneran ikut lomba sana sini, baik yang lokal gitu. Waktu itu sempat di Korea, sempat di Turki, sempat di Rusia, bahkan itu benar-benar kayak banyak bisnis idea competition gitu. Nah, kita ikut aja tuh buat nambah pengalaman, mematangkan konsep ide kita, sekaligus yaitu untuk mengejar si capitalnya ini gitu. Jadi itu gitu. Nah, sebenarnya ini kayak ada panah yang agak error, tapi nah dari pitching juga itu bisa banget untuk ngarah ke recruiting, teman-teman. Dari pitching biasanya tuh nanti ketemu dengan teman-teman sesama entrepreneur, mungkin bisa combine bisnisnya gitu. Nah, itu pokoknya ideas of pitching itu nanti bisa memperbesar lah skala dari startup yang kita bangun gitu. Nah, setelah pitching, punya capital, mungkin konsepnya sudah lebih matang. Di sini di tengah-tengah antara pitching dan selling itu ada product development. Ini proses yang sedang Carbon Neurons lalui gitu. Kita sudah lumayan dapat modal untuk start point kita untuk mengembangkan produk kita. Nah, sekarang kita lagi betul-betul mengembangkan nih produk jadinya gitu, dan coba user untuk tes ke user experience-nya gitu, kira-kira apakah cocok nih produk yang kita tawarkan. Nah, dari situ nanti mulai selling, mulai ada profitnya, mulai ada feedbacknya. Itu penting juga tuh. Nah, di awal-awal ini untuk dapat feedback dari produk kita, lalu mulai gain profit gitu. Nah, kadang-kadang biasanya ini bukan proses yang ibaratnya step by step. Di proses kami sekarang, ketika kami udah mulai selling, udah mulai memperkenalkan produk kita di publik gitu. Nah, proses pitching tadi itu, pitching ideas itu masih tetap tuh. Jadi kalau aku sama temanku suka bagi dua. Jadi siapa nih sekarang yang lagi fokus lomba nih, beneran lomba bisnis idea, bisa dia lomba terus tapi yang satunya tim yang satunya fokus jualan, fokus gimana ngembangin produk, cari partner, cari karbon partnernya, cari e-commerce partnernya gitu. Nah, tapi yang tim satunya lagi tuh fokus nyari duit tuh, beneran nyari duit. Nah, ini kegiatan yang di 1-2 tahun tuh jadi ininya lah, suka dukanya gitu lah, bener-bener kadang lupa fokus gitu, keasikan lomba, lupa bahwa kita punya produk yang harus dikembangin gitu, atau keasikan ngembangin produk tapi lupa, ternyata kita capital masih kurang nih, harus ada target kejaran dari lomba-lomba yang kita targetin gitu. Nah, ini sih teman-teman lika-liku atau the art of starting up yang bisa saya sharing lah selama kurang lebih ya
hampir 2 tahun di Carbon Add-ons gitu. Mungkin kalau testimoninya sejauh ini seru banget teman-teman. Ini banyak pelajaran gitu yang nggak didapat di bangku kuliah, tapi didapat di sini gitu. Dan sebenarnya gimana ya bahasanya? Di poin ini gagal tuh masih nggak masalah banget gitu. Di poin kita masih start itu gagal tuh nggak masalah banget gitu ya, maksudnya nggak masalah banget dalam artian mungkin financially belum terlalu terdampak itu gitu ya, misalnya amit-amit Carbon Add-ons nggak pas nih di marketnya Indonesia gitu, itu nggak masalah banget, itu justru pembelajaran banget gitu. Makanya tadi saya bilang Carbon Add-ons itu mainan yang sedang saya pegang sekarang, dan juga laboratorium saya untuk salah gitu. Nah, jadi mungkin lika-liku atau the art yang saya susun ini nggak sesuai gitu. Mungkin dari teman-teman lain kayak merasa ini kayaknya nggak sesuai deh panah-panahnya. Mungkin ada komponen yang kurang gitu. Bisa saja memang ada step yang saya missing gitu. Nah, jadi memang harapannya di diskusi kita hari ini kita bisa niat saya pertama mungkin bisa menginspirasi teman-teman mungkin yang utamanya yang lebih muda ya. Saya yakin teman-teman di kampus tuh pasti punya ide yang brilian gitu, pasti banyak tuh. Dulu zaman saya di kampus tuh teman-teman seangkatan tuh ada aja yang kayak waktu itu ide bikin bank sampahnya inovatif, ada yang mau ide bikin macam-macam lah gitu, baik itu dari segi yang bisa ataupun yang kayak teman-teman yang jago di lab nih punya semacam scientific innovation gitu. Nah, itu sebenarnya bisa banget tuh dirubah dari ide jadi sebuah produk nyata gitu. Kalau saya pitching waktu zaman-zaman sering ikut lomba pitching tuh, konsep-konsep bisnis tuh aneh-aneh banget gitu, suka nggak kebayang gitu. Bahkan kadang-kadang orang juga bilang bisnis kita aneh gitu. Kok kamu ini sih kayak ngapain sih jualan emisi karbon tuh, konsepnya gimana gitu, nggak dapat gitu. Nah, ada juga sampai yang bisnis-bisnis yang modelnya kayak mikrobiologi banget gitu. Bentukannya startup tapi bentukannya kayak menciptakan kayak semacam kayak biomas untuk bisa digunakan sebagai sumber energi gitu. Nah, suka nggak kebayang tuh. Nah, tapi poinnya adalah ternyata ide-ide yang brilian itu sayang banget kalau misalnya nggak punya semangat untuk dirubah atau ditransformasi menjadi sebuah ide gitu, jadi sebuah produk atau jasa yang jadi gitu. Nah, jadi mungkin sharingnya di malam ini mungkin poinnya di situ sih, lebih kayak poin gimana sih caranya kita berani untuk pindah dari konsep yang dari yang sesuatu yang berupa konsep atau ide menjadi sebuah produk jadi gitu, dengan segala lika-liku yang nanti bakal dilewati. Itu seru, recruiting itu seru, pitching itu seru gitu, dapat capital happy banget gitu ketika udah mulai selling, deg-degan nunggu feedback dari user kita gitu. Itu juga hal seru yang sebenarnya jadi pembelajaran hidup banget gitu, buat saya juga secara pribadi dan teman-teman Carbon Add-ons secara tim gitu. Nah, mungkin kalau nggak salah slide sampai situ. Ini Srina boleh ya. Jadi mungkin ini dari aku. Ini kalau kiri bawah nih boleh sedikit nunjukin gitu lomba-lomba yang udah atau pitching competition yang udah pernah kita juarain sedikit dari beberapa yang lain gitu ya. Ada yang mulai dari di Indonesia, ada di Turki, ada yang di Korea. Seru banget teman-teman untuk mulai sesuatu yang kayak gini gitu. Jadi semoga teman-teman yang hadir di sini gitu ya mungkin bisa sedikit nambah tergerak di hatinya, kayak kalau di kepalanya lagi ada ide apa gitu, jangan takut untuk coba tunjukin ide kalian. Pasti ada orang yang sepemahaman sama kalian, dan nggak sedikit juga orang yang akan bertentangan dengan ide kalian gitu. Tapi that's the fun part, that's the art of the starting up gitu. Mungkin dari aku segitu. Masih banyak teman-teman atas perhatiannya. Udah 30 yang nonton, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gokil pisan, memang tenang ini ya, energinya. Jujur, saya yang lagi capek, yang baru pulang dari lapangan, terus habis itu langsung buka laptop, yang awalnya capek ngedengerin presentasinya Dika, langsung energinya dapat banget sih asli. Jadi ingat ya masa-masa gimana nge-build, habis itu pitching, ditolak sama orang gitu, tapi learning curve-nya luar biasa gitu, dan kesalahan-kesalahan itu jadi energi gitu kan. Betul, jadi keren banget. Nah, mungkin akan lebih seru lagi nih pembicara kedua, jadi kayak webinar formal, padahal mah cuma sharing-sharing aja nih. Yang kedua ini dari Ijul nih, jadi ngenalin lagi Ijul angkatan 2005, sekarang punya bisnis Yagi Natural udah 4 tahun ya.
Jadi stage-nya udah lebih dalam nih daripada Dika gitu ya. Jadi growth stage. Jadi akan lebih seru lagi nih kira-kira pembelajaran apa lagi sih yang bisa kita serap gitu ya di level yang udah lebih dalam. Dan ini karena banyak teman-teman yang mungkin ada yang masih baru di TPB, ada yang masih kuliah atau baru lulus. Ini kesempatan banget sih buat kita sharing-sharing ya. Jadi mangga nanti kalau ada yang punya pertanyaan boleh langsung ditulis di kolom chat atau dicatat, mangga pokoknya manfaatin lah ini kesempatan malam ini. Gitu sih. Jadi mangga buat Ijul, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Ini banyak teman-teman yang udah lama nggak ketemu ada di sini, dan banyak juga yang belum pernah ketemu. Jadi salam kenal, saya Zul, TL 2005. Ya S1, kalau kalian ada, ya TL bisa jadi alumni S2, S3 gitu. Nah, kalau malam ini saya diminta cerita tentang entrepreneurship tips and trick untuk yang growth stage. Tapi nanti sih saya slide-nya nggak akan panjang-panjang, lebih ke ngobrol aja karena sebelumnya Faris udah menginisiasi si YTL Entrepreneurship itu ya, lingkaran entrepreneurship itu, dan kita pengen bikin itu jadi wadah yang terbuka gitu buat semua alumni TL yang mau jadi entrepreneur. Dan buat saya dan saya rasa buat teman-teman semua juga, ini menjadi entrepreneur itu tidak harus tech startup, tidak harus sesuatu yang pitching gitu. Bisa seperti teman saya Anto jualan kue gitu. Terus di sini juga hadir Riri, setahu saya banyak jualan legging gitu, terus macam-macam ya. Itu jadi coba dicek Instagramnya, itu suka ada promo-promo. Nah terus juga atau seperti ini Nana, TL 2007, ngajar piano tapi lama-lama muridnya banyak, jadi sampai bikin sistem. Terus sekarang lagi mikirin gimana caranya mengagregasi sesama teman-teman yang ngajar piano juga supaya bisa bikin usaha yang saling menguntungkan lah gitu. Jadi menurut saya sih itu semuanya entrepreneur, dan kita nanti di lingkar entrepreneurnya YTL tuh pengen sama-sama kita bisa saling sharing gitu, bisa saling berkembang sama-sama gitu. Jadi hal yang saya ceritain malam ini sih semoga bisa memantik diskusi ke sana dari apa yang saya pelajari selama perjalanan saya lah gitu kira-kira. Ini sebagai perkenalan, tadi diminta juga untuk ngasih tahu Yagi itu apa. Jadi Yagi itu sebenarnya perusahaan skincare. Saya bikin skincare ini direktur utamanya istri, namanya Dara Arsitek 2005. Itu kita bikin sustainable skincare dan ada sasaran 3 SDGs tadi. Itu jadi ada sampo, sabun, terus alhamdulillah sekarang udah punya pabrik sendiri. Ini semuanya di Aceh gitu. Dan kita bisa bikin juga untuk merek-merek orang lain. Jadi kita di Aceh tapi kita bikin merek untuk merek-merek yang base-nya di Surabaya, di Bandung gitu. Kalau tentang Yaginya sih mungkin singkat aja supaya lebih banyaknya itu di ngobrol-ngobrolnya nanti. Materi saya juga kira-kira pengantar aja. Nah, mana tuh? Ini udah kelihatan? Kelihatan John, menghadirkan angka cukup. Ya, saya bawa angka cukup ini sebenarnya saya belajar soal ngebangun dan mengembangkan bisnis, itu gurunya banyak. Dari saya lulus, saya lulus tuh pengen ngurusin sampah. Jadi dulu gabung juga sama Greeneration, dan satu pemikiran sama Sano, kita mesti bikin kegiatan nih buat ngurusin sampah, karena waktu saya baru lulus 2010 itu belum ada solusi sampah yang kita anggap benar-benar solutif gitu.
gitu. Terus bersama dengan waktu itu Bendera Generation belajar dapat investor gitu dari Kinara, terus diajarin soal bisnis model Canvas gitu. Terus kemudian belajar juga dari macam-macam lah. Waktu itu di Kementerian kami Yagi dapat hibah dari Kementerian Ristek Dikti. Di situ dapat banyak sekali mentor dari berbagai startup gitu, seperti yang tadi juga Dika juga dulu ngejalanin kan tadi yang dicerita pitching gitu, jadi ketemu networknya gitu, ketemu dengan berbagai mentor yang bisa ngajarin. Nah, mentor saya yang terbaru namanya Mas Jaya Setiabudi, dan dia mengajarkan ke saya tentang angka cukup, dan ini buat saya sih cukup berkesan gitu. Terutama kata-kata yang ini, pengusaha tuh harus membantu orang lain mendapatkan angka cukupnya gitu. Jadi angka cukup di sini tuh bisa jadi macam-macam ya. Kalau tadi saya cerita soal usaha teman-teman TL yang saya tahu, ada yang ngajar piano, ada yang jualan kue gitu. Itu kan beda-beda ya. Kita bisa bilang mereka sukses atau enggak, tapi itu terserah kita. Nah, buat mereka sendiri, angka cukupnya mereka sendiri, mereka udah tahu gitu. Nah, tapi dengan mereka punya usaha, mungkin mereka punya karyawan gitu, saya juga punya karyawan, Dika punya karyawan, itu tugas kita tuh, kita harus bisa membantu mereka untuk dapat angka cukupnya, dan supplier kita gitu, dan customer kita gitu. Jadi banyak pihak tuh harusnya dapat angka cukup dari usaha kita gitu. Nah, ini saya sebutkan soalnya karena saya sering disebutnya kalau kita kan untuk growth stage ya gitu. Dan dikatakan growth itu ketika sudah sampai di profitability gitu. Dan terus terang aja Yagi dari 4 tahun gitu, jadi 3 tahun pencatatan keuangan yang sudah tutup buku, growth memang alhamdulillah naik, tapi baru di tahun ketiga akhirnya profit gitu. Nah, mungkin journey-nya beda-beda untuk tiap usaha, bagi kami kayak gitu. Tapi dari awal kami ingin memastikan kalau angka cukup ini dinikmati sama karyawan gitu. Jadi ini penting banget sih, dan ini juga yang diajarin juga sama mentor saya tadi. Ada 5 tangga bisnis gitu, dan ini kita kalau pengen bertahan kita mesti fokus pelajari sama praktek ilmu yang ada di tiap step-stepnya ini. Yang pertama starting, itu memulai usaha. Dan ini tadi semua yang Dika bilang tuh bener banget. Jadi mulai aja dulu, pitching gitu segala macam semuanya dinikmati gitu. Jadi fokus 80% tuh ke bergulirkan gitu, 100% lebih malah. Nah, kemudian yang kedua itu baru udah, karena di awal ketika starting itulah ketika kita menguji coba berbagai hipotesa kita ketika kita mulai bisnis gitu. Awalnya kita pikir customer kita suka produk yang A gitu, ternyata mereka masalahnya tuh nggak selesai sama produk A, atau mungkin produk A itu nyelesain masalahnya tapi ngebawa pain yang lain gitu. Jadi mungkin perlu ditweak gitu, ada pivot, ada perseverance. Itu banyak tools-tools juga yang bisa dipelajari di starting, kayak bisnis model Canvas, Lean Canvas gitu. Nah, ketika udah ketemu hal-hal yang works gitu, dan perusahaannya udah bisa lebih profit, nah itu perlu dimaksimalin udah profitnya. Jadi di tahap ini mungkin kita jadinya udah mulai mesti mikirin hal-hal seperti HR gitu, basic administration kayak kontrak karyawan lah gitu, terus team building. Kita melihat segmen kita tuh akhirnya yang beneran beli produk kita seperti apa orang-orangnya, dan gimana caranya kita memperbesar kemungkinan kita untuk bisa menyasar orang-orang itu gitu. Nah, terus juga ada kemudian systemizing gitu. Kalau udah profitnya maksimal gitu, dan udah kira-kira bisa berjalan dari sistem-sistem yang tadi, nah kita masukin ke sistemasi, jadi udah lebih bikin SOP, flow prosesnya gitu. Kalau seperti industrinya Yagi yang skincare itu sebenarnya
ada yang seperti kebolak-balik gitu kalau dari langkah ini, yaitu karena Yagi sebagai industri skincare kalau mau izin edar, kalau mau produknya punya izin edar dari BPOM, ya dari awal udah harus ada sistemnya gitu naik. Jadi itu ada starting yang udah harus ada sistemnya, dan mungkin jadi di beda-beda bisnis ini pasti harus di customize lah gitu. Nah tapi kan BPOM tidak mengatur gimana cara kami mengelola keuangan kami gitu. Ada berapa rekening yang mesti kami punya untuk memastikan beli bahan baku bisa lancar, gajian karyawan bisa lancar. Itu udah masuk ke systemizing gitu, membakukan sistem struktur organisasi gitu. Nah terus kalau udah ke situ, jadi sebagai entity bisnis tunggal kita kira-kira udah cukup stabil. Nah, mungkin kita udah bisa mikirin untuk multiply gitu. Jadi buka, misalnya kalau di Yagi itu buka lokasi pabrik yang baru gitu, tugasin kepala pabrik di sana gitu. Terus atau buka kantor pemasaran baru gitu. Dan ini yang terakhir adalah investing, melipat gandakan manfaat gitu. Nah, ini juga kalau di 5 tangga bisnis ini saya rasa sih memang ini step-step yang bikin usaha. Tapi ternyata sambil saya ngejalanin itu kadang suka kepleset turun tangga lagi gitu. Jadi tren dunia berubah gitu misalnya. Terus jadinya tadinya udah mulai masuk ke systemizing, balik lagi ke profiting gitu, mesti amanin profit lagi. Atau jangan-jangan malah gara-gara ada hal yang belum beres di core value-nya karyawan gitu, jadi fondasi bisnisnya jadinya ada yang nggak beres, jadinya starting. Jadi ada hal-hal yang fundamental banget yang harusnya di urusan starting yang mesti kita urus lagi gitu. Tapi kita nggak mungkin ngurusin hal yang ada di nomor 4 kalau 1 sama 2 sama 3 itu secara paling nggak 70%-nya itu udah selesai gitu. Jadi ini step by step yang saya rasa sih sebaiknya kita ikutin gitu biar ngejalanin bisnisnya tuh bisa lebih matang gitu, bukan karbitan yang kalau menurut saya sih sekarang startup bubble, jadi bubble-nya banyak yang pecah tuh karena memaksakan diri gitu, jadi belum profiting udah mau lompat-lompat ke atas gitu. Jadi sehingga ketika kondisi dunia tidak memungkinkan, ya pecah gitu. Sebenarnya sih mungkin gitu. Jadi singkat aja biar lebih banyak ngobrolnya, nanti biar tektokannya gitu. Saya kembalikan ke Faris. Ya, thank you banget Jul. Ini sih dapat apa ya buat yang baru mulai atau yang lagi mau apa ya, kayak mungkin Dika gitu ya, yang sekarang ada di early stage, akhirnya dapat gambaran gitu kayak tadi apa kata kuncinya gitu, dari starting, profiting gitu ya, systemizing, multiplying sampai investing. Mungkin sekarang Dika ada di level starting nih gitu ya, di 2 tahun ini kan gimana nyari marketnya gitu ya, product development gitu. Nah jadi apa ya, seenggaknya dari Ijul kita bisa dapat nih, oh cycle-nya bisnis tuh gitu ya. Tadi terlepas juga benar yang Ijul bilang, saya setuju banget sih. Jadi bisnis tuh nggak melulu yang harus tech gitu ya, yang lagi hype banget gitu ya, yang fundraising terus gitu ya, sampai unicorn, decacorn, sampai atau sooncorn, apapun itu namanya. Tapi sesimpel kita punya dagangan kue, atau kita punya online shop, atau misalnya ada profesional mom, alumni yang IATL yang profesional mom yang juga punya online bisnis juga, itu bisa banget gitu loh menggunakan konsep yang sama gitu kan, mencari ide-ide gitu ya, nge-tweak bisnis modelnya, sama kayak tadi mungkin Icing 2007 yang awalnya dari passion main piano gitu ya, sampai akhirnya sekarang mulai merapikan sistem. Itu kan artinya bergerak dari keseharian gitu ya, passion, terus akhirnya masukin ke
gimana sih supaya aktivitas ini bisa membawa manfaat. Dan tadi menarik juga ya yang Ijul sampaikan terkait dengan pengusaha haruslah membantu orang lain mendapatkan angka cukupnya. Jadi ini juga membuat kita punya ambisi besar boleh gitu ya, tapi tetap bahwa esensi usaha ini, esensi aktivitas ini juga buat ngasih manfaat gitu kan ke di sekitar kita ya, buat karyawan kita, buat tim kita, buat customer kita gitu ya. Jadi tetap kita punya etika gitu dalam berbisnis gitu sih. Jadi menarik banget nih. Nah, karena udah 2 pembicara kita ya, sharing dari Dika sama Ijul udah disampaikan. Dari teman-teman ada yang mau ini nggak? Ada yang mau nanya atau mungkin nggak perlu nanya juga sih, mungkin sharing juga gitu ya pengalamannya gimana? Karena sebetulnya ini ya esensi dari diskusi hari ini kan sebetulnya supaya kita punya wadah bersama buat ngobrol. Mungkin ada teman-teman yang masih mahasiswa pengen dapat mentor, nanti kan bisa dapat tuh, gue pengen mentor deh sama Kak Ijul gitu ya, atau mentor sama Kak Dika, atau sekedar idea sharing gitu. Jadi misalnya yang masih punya pengen mau starting bisnis tapi nggak tahu nih idenya seperti apa gitu kan, bisa belajar dari sini juga gitu sih. Atau sekedar hanya untuk networking gitu ya, untuk memperkuat misalnya let's say bisnis kita udah besar, kita pengen punya partner gitu ya. Jadi hari ini sih mangga teman-teman yang mau nanya atau mau sharing apapun dipersilakan. Ada yang mau nanya atau mau sharing atau mau ngasih feedback? Enggak ada. Kayaknya lagi pada sibuk ya. Semuanya mendengarkan. Apa tadi Icing bilang sih, berjuang bertahan selama pandemi saja udah alhamdulillah. Iya bener banget sih. Bener banget Icing. Ada yang mau ini? Ada yang udah open mic kayaknya ya? Halo, Ada selamat Bang malam. Andi. Mangga Bang Andi. Ya, ini mengisi kekosongannya. Jadi saya mau tanya kepada Pak Dika ya. Ini carbon add-ons ini lebih semacam perantara ya antara pihak yang membutuhkan pengurangan karbon dengan pihak yang memang provide untuk bisa menyediakan skema untuk pengurangan tersebut ya. Atau bagaimana? Terima kasih Bang atas pertanyaannya. Betul banget. Jadi carbon add-ons itu semacam jembatannya. Kita yang menjembatani antara individu kita yang mau nanti offset emisi kita dengan proyek-proyek pengurangan emisi, misalnya mangrove, misalnya pengelolaan sampah gitu. Nah, kita jadi penjembatannya itu untuk fund manajernya lah gitu. Oke, jadi artinya kalau ada, saya bergerak di bidang konsultasi sebetulnya. Saya ini sedikit cerita aja ya. Saya juga menangani namanya LCA, Life Cycle Assessment. Mungkin pernah dengar ya. Jadi Life Cycle Assessment itu adalah pengkajian produk dalam siklusnya, dan itu bisa mensupport dari kebijakan perusahaan kalau memang dia ingin dianggap sebagai green company, itu dengan melakukan offset dari karbon yang dihasilkan. Cuman masalahnya adalah banyak perusahaan yang memang tidak tahu kemana mencari partner ya. Seperti tadi, misalnya kalau kita ingin mengurangi karbon sekian ton, itu saya harus mencari kemana untuk bisa memindahkan ya kewajiban saya ke pihak lain dengan tadi misalnya dengan semacam trading gitu ya. Kayak dulu kan misalnya ada carbon trading. Mungkin sekarang istilah itu kan tidak lagi dipakai ya. Itu menggunakan mekanisme ini ya. Boleh Dik, mungkin boleh langsung dijawab nih Dik. Jadi pertanyaan menarik banget sih. Jadi Bang Andi berarti punya klien-klien ya yang sebetulnya
punya keinginan untuk meng-offset karbon yang dihasilkan gitu kan. Nah pertanyaannya Ya. carbon add-ons itu melakukan hal yang serupa nggak sih? Cocok nggak sih dengan yang kliennya Bang Andi butuhkan gitu? Ya, terima kasih Bang. Ini alhamdulillah ya, mungkin tadi saya bilang tak kenal maka tak networking. Sebenarnya kalau kita mengupas sedikit masalahnya, itu masalahnya benar yang Bang Andi bilang. Di satu sisi masih banyak tuh sebenarnya organisasi perusahaan yang ketika mereka ada urgensi untuk setelah pengurangan emisi mereka, tentunya ya ada sisa emisi yang harus dinetralkan atau di offset, itu kesulitan mencari carbon project-nya gitu. Nah, di saat yang bersamaan carbon project ini project yang bisa menangkap emisi karbon sequestration, atau yang bisa menghindari emisi karbon terjadi gitu ya, itu juga sulit mendapatkan funding gitu. Maksudnya mereka sulit untuk mendevelop project mereka sampai di skala yang memang signifikan gitu, pengurangan karbonnya gitu. Ini kayak lingkaran setannya gitu. Nah, makanya salah satu itikat baik kami juga itu gitu, kita menjembatani. Kalau buat produk utama sih memang mungkin tahapannya individu gitu, tapi nggak mungkin kalau misalnya nanti Bang Andi, kita kalau misalnya bisa ngobrol setelah ini gitu ya, kita lihat opportunity, karena kami memang udah ada beberapa lembaga, yayasan gitu yang mengembangkan berbagai proyek karbon yang ada sebagai partner kami gitu. Bisa banget kalau memang mereka tertarik untuk misalnya menjajaki kemungkinan kerjasama dengan company gitu ya, dengan organisasi atau perusahaan, itu bisa banget kita obrolin. Itu mungkin for now Kak Faris, Bang Andi, thank you banget. Insya Allah semoga bisa ya. Nanti bisa sambung next. Siap, mantap banget nih Bang. Alhamdulillah ya di forum ini bisa langsung ketemu ya. Mungkin Dika mungkin baru ketemu sama Andi, Bang Andi juga mungkin baru ketemu, tapi alhamdulillah di forum IA Talks malam ini akhirnya kan ini ya bisa ngeklik ya. Makanya tak kenal tak opportunity ya. Tak networking opportunity. Tak kenal maka ta'aruf ya. Ya. Ini juga sharing juga ya. Saya kan pengalaman bangun bisnis juga dari 2012. Tapi bisa ada bisnis konsultasi sebetulnya, sifatnya ke membuat sistem manajemen semacam ISO. Mungkin itu tips aja kalau ingin teman-teman buka satu yang tadi sempat disinggung masalah network. Sebenarnya tujuannya adalah apa sih yang diinginkan pasar ya? Yang penting ada pasarnya enggak gitu ya. Kalau nggak ada pasarnya susah nanti gitu. Harus tahu dulu kebutuhannya apa, siapa yang mau membeli apa produk atau jasa yang kita tawarkan. Sebenarnya itu sih kalau saya melihat dari mulai 2012 sampai sekarang itu masih bertahan ya. Kuncinya di situ sih, membangun pasarnya apa sih yang mau kita tuju. Termasuk merubah segmennya ya. Kalau sekarang kan masalah pandemi, ya itu kan berarti kita harus mencari celah mana pasar yang masih hidup ya, di antara sekian yang memang masih redup gitu ya, yang bisa kita sasar. Itu memang kuncinya di situ, lebih ke kreativitas nantinya. Itu tipsnya juga ya. Siap Bang. Wah, berarti sementara Bang Andi juga berarti ada ini ya, ada perusahaan berarti ya? Ya, saya ada perusahaan konsultasi untuk jasa yang saya jual. Itu dari 2012 sampai sekarang masih. Ya, berarti sekaligus promosi nih. Barangkali nanti ada yang ngebutuhin ya kan, Bang? Ini kan forum kita sharing, networking, dan sekaligus promoting kan. Jadi kalau ada usaha-usaha alumni TL juga, anggota IATL yang nanti bisa ngeklik juga oke banget. Jadi nanti kalau ada yang membutuhkan konsultasi dari Bang Andi juga boleh banget ya, langsung kontak Bang Andi. Thank you banget Bang Andi nih sharingnya. Ya, mungkin itu aja dulu ya. Terima kasih. Ya, Bang Andi, thank you banget Bang. Dari teman-teman yang lain mungkin ada yang mau gabung ke diskusinya, mungkin mau nanya atau mau sharing, atau mungkin dari yang muda-muda nih barangkali punya keinginan atau punya ide. Oh ya, anyway, sharing sedikit ya, kemarin kemarin Ijul sempat share mengenai apa Jul namanya, Jul? Gue lupa Jul. Community
Entrepreneur community. Entrepreneur organization. Oh ya, entrepreneur organization, di mana kemarin Ijul nyampein, bisa nggak sih ini kita guyuppreneurship itu kita buat menjadi satu forum yang menjadi sangat nyaman ya, nyaman bagi anggotanya gitu ya, bagi membernya untuk sharing apapun gitu. Kenapa? Karena apa yang kita sharing di sini itu stay di forum ini aja ya Jul ya. Jadi artinya teman-teman nggak punya ketakutan, wah nanti ide gue dicuri atau nanti misalnya ide gue dibocorin atau apapun lah ya. Jadi atau misalnya wah gue dipermalukan atau apapun gitu. Jadi feel free kalau teman-teman ada yang mau sharing apapun atau misalnya ada yang muda-muda mau nanya gitu, wah aku punya ide nih Kak gitu. Sekarang lagi ngegodok sama teman-teman ide ini gimana ya? Kira-kira ada masukan nggak? Itu boleh banget loh. Jadi nggak hanya bertanya ataupun nanti butuh saran juga boleh banget. Maka kalau dari teman-teman ada yang mau ada yang mau join di diskusinya. Ada kira-kira? Gue deh boleh nanya nggak? Boleh banget dong, Ci. Iya. Jadi kalau aku sendiri kan sebenarnya tadinya private piano dan kerja di sekolah musik gitu kan. Nah sekarang tuh usaha yang gue lakukan tuh udah bukan jadi private lagi, tapi udah berkembang jadi sebuah kayak kita private berjamaah nih guru-guru musik gitu kan. Nah itu gue mengalami yang namanya bisnis gue tumbuh duluan sebelum inisiatornya berkembang gitu loh. Nah kalau kondisinya kayak gue gini tuh mesti kemana sih sebenarnya, course apa yang perlu gue ikutin atau jalanin, atau gue tuh mesti kemana ya sebenarnya gitu. Oke. Coba gue mengklirkan, berarti maksudnya animonya itu meningkat duluan sebelum lu sebagai inisiatornya itu ready gitu ya Cing ya? Iya, jadi gue merasa belum siap di saat ini berkembang duluan gitu loh, karena tadinya murid gue cuma 11 nih, sekarang tuh udah 80. Wow. Gitu. Gokil. Ya. Oke. Dan itu dan basic entrepreneurship gue nggak ada. Iya betul. Basic entrepreneurship gue tuh nggak ada sama sekali sih, kayak ya jadi gue agak stuck sih. Satu muridnya berapa lama? Satu murid 30 menit. Udah 40 jam seminggu ya? Udah kerja full time, gak sempet manage. Ngajar bu. Demikian. Iya. Lumayan lah gitu. Mungkin Ijul kali ya. Mungkin Ijul atau Dika boleh sharing. Apa nama Dika aja. Atau yang lain sama teman-teman. Gimana Dik? Atau ini mungkin Bang Faris Budi. dulu, Kak Faris. Aduh, kok gue moderator. Gue nggak boleh jawab. Nggak apa-apa lah. Kan nongkrong judulnya. Kalau apa ya? Kalau dari Iya. Kalau dari gue ini Sebentar. Ini pertama buat gue ini happy problem sih Cing ya. Orang bilang ya problem yang menyenangkan, artinya kan sesuatu yang kita senengin terus tiba-tiba booming gitu kan, meskipun kita belum ready. Jadi buat gue itu suatu opportunity yang bagus, meskipun tetap aja mau namanya happy tetap aja problem kan ya. Jadi kalau gue ya sebetulnya bisa kita mulai ikutan kayak acara-acara inkubasi gitu kali ya, kan suka ada kalau memang Icing udah mulai ke arah sana gitu, memang niatnya udah mulai ngembangin supaya itu jadi bisnis yang profesional instead hanya sebagai passion gitu ya, mungkin bisa mulai nyari itu acara-acara mentor atau kayak suka ada tuh misalnya acara event-event yang cuma short aja 1 jam 2 jam,
yang nge-share tuh gimana sih caranya untuk kita mulai ngerapin bisnis. Itu satu, kalau memang Icing mau ngerjain itu sendiri. Itu opsi pertama. Opsi kedua, bisa mulai cari co-founder. Cari co-founder artinya cari partner gitu ya, partner yang memang mungkin bisa ngelengkapin Icing di sisi bisnisnya. Kan Icing mungkin dari sisi bisa dibilang bisnisnya atau produknya ya gitu kan, si servisnya untuk melatihnya apa si lesnya itu kan Icing ngerti banget lah gimana sih mahamin siswanya, gimana apa ilmunya apa, nge-share-nya yang nyaman itu gimana, itu Icing tuh. Nah, tapi dari sisi bisnisnya gimana bikin ini rapi, sistematis, profitable, sustain gitu ya, growth-nya enak, itu mungkin orang bisnis lebih enak. Nah, tinggal cari co-founder tapi yang memang satu visi gitu ya, satu visi untuk ngebangun si si mimpi ini gitu ya. Kedua juga yang Icing juga nyaman kerja bareng. Mungkin bisa mulai ngelihat dari sana. Itu kalau dari gua ya, Cing. Mungkin dari yang lain. Thank you. Anyway namanya apa, Cing? Namanya Musikologi Private Studio. Ada ininya nggak? Ada Instagram atau apanya gitu? Ada. Boleh Gua dong chat ya Instagramnya. di chat dong di ini. Siapa tahu teman-teman ada yang ini kan tertarik. Oh, teman-teman di sini barangkali ada yang mau jadi ngelamar. Oh, tuh barangkali ada yang mau jadi co-founder, boleh banget tuh. Baik. Siap. Keren banget loh dari berapa tadi? 13 ya, jadi 80. Yes. Dan itu ya berkembangnya karena online sistem juga sih. Jadi nggak terbatas ruang dan waktu kan. Jadi bisa ngambil murid-murid yang dari luar kota, ada yang anak Indonesia tapi lagi ke US, itu kemarin juga jadi bisa kepegang sama kita yang tadinya terbatas ruang dan waktu kan. Itu berarti sebentar. Tapi khusus piano aja ya, Cing ya? Ada piano, biola, cello, vokal, dan gitar. Jadi yang nggak berisik-berisik sih sebenarnya. Oke. Sip, keren. Yang lain ada yang mau ini nggak? Ada yang mau jump in atau mau nanya mungkin? Atau mau ngasih masukan ke Icing? Mungkin senior yang udah punya bisnis. Raga ngajar vokal loh, yes. Kalau pengajarnya ada berapa, Cing? Berarti, Cing? Ada 9 sementara ini. Oh, oke. Ini berarti sebetulnya mirip kayak ini ya, mirip kayak apa ya? Kayak semacam kayak ruang guru gitu ya, Zenius, tapi khusus untuk musik jadi gitu ke ya? arah situ sih. Jadi ke arah situ sih. Cuman jadi belum bisa dikemana-manain juga, masih mencari. Mau ke arah mana? Gimana? Ayo dong nggak? Wah, Kakak Raga mungkin mau ngasih masukan. Halo, selamat malam, Riz, Halo, Jul, dan apa kabar? Baik. Selamat malam kakak-kakak, adik-adik sekalian. Perkenalkan Raga 2005. Mungkin saya mau bertanya aja ya. Kebetulan saya di dunia pendidikan. Nah, biasanya kalau ngebimbing skripsi nih atau TA di akhir-akhir ini suka banyak konsultasi karir ke depannya gimana ya. Nah, terus biasanya kita juga suka ngebaca nih kalau anak-anak yang ngeyel, kalau susah dikasih tahu tuh biasanya mau jadi entrepreneur tuh biasanya, yang agak-agak bandel gitu kan. Nah, ini mengarahkannya kemana ya? Atau starting point-nya apa sih sebenarnya? Boleh sharing-sharing nggak? Makasih, mungkin itu pertanyaannya. Anyway, Raga sekarang ini ya, ngajar di UI ya, Gak ya? Ya, ini dulu lah ke root-nya ITB kan dulu FTUI kan ya, ITB ya. Jadi kita ke parentalnya dulu. Siap. Oke. Sip. Minta ini aja kali sharing-sharing kali ada starting point-nya dari mana sih ngarahin mahasiswa-mahasiswa yang mau lulus ini ke dunia entrepreneur tuh apa tips mungkin yang bisa dikasih startingnya dari mana? Makasih.
Siap, thank you banget. Gak. Jul, gimana Jul? Jangan bilang sering WA-an juga. Starting point pasti beda-beda sih ya buat tiap orang ya. Jadi kalau memungkinkan sih, gue sangat berharap Bapak Raga menjadi dosen yang bisa ngobrol heart to heart sama mahasiswanya. Kayaknya sih bisa sih, kemarin kayaknya foto wisuda angkatannya akrab banget sama mahasiswanya. Sama mahasiswi. Oh, mahasiswi. Iya, soalnya masing-masing tuh penggeraknya beda-beda ya. Kalau ada yang pokoknya kalau cuan apapun oke gitu. Ada yang memang sukanya bisnis yang banyak teman-temannya gitu. Jadi kembali ke orang ya sih. Gitu. Tapi kalau yang paling mungkin gue suka sama tools ini gak? Gue share screen ya. Boleh. Anak gue tuh jadi. Bisnis model Canvas. Ini bisnis model Canvas tuh dibikin, ini studi S3-nya seseorang namanya Alexander Osterwalder. Jadi dia tuh memetakan dalam bisnis tuh ada 9 building blocks gitu. Nah, gimana sih? Nah, si 9 building blocks ini, jadi hampir di semua bisnis, ya emang semua bisnis paling nggak ada 9 building blocks ini. Ada customer-nya, ada sesuatu yang ditawarkan, ada cara untuk mengikat si customer gimana gitu. Nah, tapi kemudian di sebelah kirinya itu ada back office-nya gitu atau dapurnya. Ada aktivitas yang dilakukan yang mungkin customer nggak tahu, sumber daya yang diperlukan gitu. Nah, si mahasiswa lo itu kayak perlu dibedah di bagian ininya gitu. Dia tuh sukanya dia punya apa gitu sebagai kelebihan dia supaya jadi key resource-nya gitu. Ada key activities gitu. Jadi kalau dari sini kemudian bisa dipetakan, jadi kelihatan dia tuh sebenarnya bisa menawarkan apa ke siapa gitu. Nanti bisa supaya ada produk yang fit sama marketnya gitu. Ini sebenarnya kalau ini Canvas untuk memetakan bisnis kan, jadi bisnis model Canvas. Tapi ini juga diadaptasi jadi personal bisnis model Canvas. Gitu sih, personal bisnis model Canvas ini jadinya dipetakan menjadi orang gitu. Kelebihannya seseorang itu apa yang kita siapa, apa yang kita punya, gitu, apa yang kita lakukan, bagaimana kita bisa menolong orang lain, gitu. Tapi ya ini dipraktekkan jadinya bisa jadi bisnis juga, apa yang kita dapatkan, apa yang kita berikan, gitu. Gitu. Oke, terima kasih. Boleh lanjut ya, Riz ya? Boleh gak? Mungkin dikit lagi aja sih. Jadi nanti coba saya dalamin ya, coba gue dalamin ya. Nah, mungkin pertanyaannya lagi, biasanya kan kalau mahasiswa baru lulus itu kan belum punya modal ya, sedangkan ya pasti entrepreneur butuh modal. Ya biasanya kalau gue ngasih sarannya, udah lu kerja dulu di company mana, kumpulin modal, kalau kumpulin uang buat jadi modal, nanti pada level tertentu bisa mulai deh bisnisnya. Ya, atau misalnya mau pakai soft loan orang tua gitu kalau memang ada rezeki orang tuanya. Nah, kali aja nih tahun 2022 kan ada alternatif atau ada ini lain nggak selain itu kan tipikal ya, lu kerja dulu ngumpulin duit bisnis gitu. Ada nggak kira-kira jalan lain selain tadi itu soft loan orang tua dan dan kerja dulu baru sampai dapat modal. Gitu. Ya, siap. Berarti ini ya, pertanyaan spesifik buat yang udah punya ide, gimana buat dapetin modal ya, selain dari orang tua yang punya ada tabungan, atau kedua kerja ya. Mungkin yang jawaban yang udah sering ada gitu. Nah, ini dari Ijul ada masukan, Dik.
ini dong gabung ke diskusinya, Dik. Kira-kira ada ini nggak sih, ada info-info, tips and trick untuk dapetin modal buat teman-teman yang udah punya ide gitu. Dik, Dika. Lagi di terowongan kan. Ayo Jul, jawab lagi Jul. Kalau mahasiswanya zaman kita sih kayaknya emang nggak gitu banyak kayaknya ya. Tapi Yagi juga udah ikut merasakan perkembangan dukungan yang ada sekarang sih. Gitu si Dara, istri gue tuh satu sekolah sama si Raga. Itu Dara tuh apply ke ini Kementerian Ristek Dikti. Dulu nama programnya Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi. Gitu. Alhamdulillah Yagi dapat 2 tahun hibah dari sana, dari Yagi nggak sendirian. Tiap tahun ada 200 lebih startup yang didanai dan satu startupnya dapat paling nggak 200 jutaan gitu. Jadi itu bisa banget lah pasti buat daftarin PT gitu, modal awal. Sekarang nama programnya berubah dan kayaknya isinya juga agak berubah, tapi kemarin dapat info kan ada Kedai Reka ya. Kedai Reka, betul. Kampus ya, yang kampus sama private ya, bukan? Iya, yang kampus sama kerjasama sama private gitu. Terus macam-macam lagi banyak banget sampai bingung. Yagi sendiri juga sekarang lagi ikutan Hyundai Startup Challenge gitu. Kalau itu fundingnya dari Korea. Jadi justru pas lagi masih jadi mahasiswa biasanya lebih banyak lagi opportunity yang ada gitu, yang emang requirement-nya masih kuliah gitu. Gitu. Kalau si siapa sih itu masih jalan ya, berarti Jul? Siapa? Ristek itu masih jalan ya? Sampai sekarang kan ya? Masih kayaknya kemarin tuh kemarin baru pengumuman gelombang 3 kayaknya. Oke. Sip. Sama Gimana PKN. Gak? Oke, noted. Makasih pencerahannya kali. Kayaknya Nanti boleh di-share linknya Jul di ini kali, di chat kalau ada gitu kan. Ya, boleh. Biar langsung nanti Raga langsung Soalnya save sekarang linknya. lagi baru beres sidang skripsi, lagi banyak pengangguran terselubung. Iya. Oke, sip. Makasih Jo, Siap. Chris. Ya. Siap. Thank you banget Gak, thank you banget. Oke, kayaknya sih udah ini ya, udah jam 9. Jadi kita cukupkan ya. Atau masih ada yang mau nanya nggak? Kira-kira satu pertanyaan terakhir. Nggak ada? Tidak ada ya? Make sure sekali lagi nggak ada. Oke, sip. Oke, kalau gitu berarti kita cukupkan untuk diskusi malam ini bareng Ijul, bareng Dika ya, untuk IA Talks Preneurship hari ini. Nah, sebelum beres, kita mau ada post survei lagi. Boleh dibantu ya sama Desti, Ririn. Boleh share ininya. Tadi sorry ada kesalahan teknis, harusnya itu bisa kita lihat hasil yang pre-survey yang sebelumnya. Cuma ini kita langsung loncat aja ke ini yang post survey ini ya. Iya, Kak, betul. Oke. Silakan teman-teman boleh pakai QR code atau masuk ke menti.com, masukin kodenya, nanti boleh langsung isi surveinya. Kalau nggak salah cuma 4 pertanyaan deh, 4 apa 3 pertanyaan deh. Buat ini sih, mastiin IA Talks Preneurship kali ini cukup memuaskan, jadi kayak pemuas, memuaskan hasrat teman-teman buat belajar atau buat networking gitu ya. Enggak, ini udah ada 2. Ini udah bisa langsung di next nggak sih?
Emang cuma tanda like, tanda love ya, Riz? Eh, Atau mungkin panitia ya? coba panitia ada yang bisa bantu ini nggak? Katanya ditunggu dulu nih Oke. Oh, tunggu dulu ya. OTL ITB. Meetingnya Ini akan di-start bareng-bareng ya kakak. Oh, oke. Mentinya kan maksudnya. Mentinya. Oh, Oh, mentinya akan Mentinya. di-start bareng-bareng. oke. Oh, jadi ngisi dulu gitu ya? Nah, Nah, ini baru kita isi ya? Oke. Oke. Setelah mengikuti EA Talks Entrepreneurship, apakah tertarik memulai usaha? Yang 3 jawabannya tertarik, yang 1 sangat tertarik, 1 netral. Wah, berarti inilah ya. Berarti EA Talks kali ini sharing dari Ijul sama Dika cukup membuat teman-teman jadi inilah ya, mau memulai usaha. Meskipun ada yang tidak itu tertarik. yang jawab kira saya ngaku. Yang tidak. Kan Wah. sudah mulai, jadi tidak tertarik mulai lagi. Fokus saja. Dia udah punya. Kaget gue. Oh. Biar rusak. Bikin frustasi moderator. Oke, berarti ada 6 ya. Alhamdulillah lah, berarti cukup bermanfaat lah ya untuk ngompor-ngomporin teman-teman nih untuk mulai usaha. Next. Apakah ekspektasi dan harapan Anda sudah terpenuhi setelah mengikuti EA Talks Entrepreneurship? Mungkin teman-teman punya harapan ya datang ke sini, apakah mau networking atau mau belajar gitu ya, atau mau sharing-sharing, itu udah terpenuhi atau belum? Anyway, kalau belum terpenuhi juga nggak apa-apa loh ya. Jadi ini nanti jadi improvement buat tim Guyupreneurship gitu ya, untuk kedepannya kita supaya semakin tajam nih gitu kan program-programnya. Tapi 3 orang sangat setuju sudah terpenuhi, alhamdulillah, berarti yang 6 setuju. Berarti mostly terpenuhi ya. Siap. Thank you. Next. Ada masukan untuk EA Talks entry selanjutnya? Masukannya apapun? Semangat bikin kegiatan ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin next bikin offline kali ya. Tapi Ijul nggak bisa ikutan ya di Aceh. Bisa. Bisa ya lu ya? Kan ada yang namanya pesawat terbang, kapal laut. Iya juga. Diajak duluan teman-teman yang punya usaha. Oke. Dibikin offline, oke. Bahasin dong banyak jenis startup lingkungan yang kreatif, nggak harus dari alumni TL. Anyway, ini nanti bisa di-save kan ya? Panitia. Maksudnya biar ini aman. Oke, siap. Thank you. Boleh. Jadi nanti bisa ngundang dari luar gitu ya buat untuk sharingnya mungkin ya. Bukan sisi, kalau tadi kan mungkin kita lebih internal ya, pengen supaya bebas banget nih. Cuman nanti yang next bisa ngundang dari luar, biar kita punya ide-ide seger lah ya. Publikasi dan narasumber. Apa nih maksudnya publikasi dan narasumber ya? Publikasi dan narasumber, oke. Mungkin narasumbernya lebih bagus gitu kali ya. Dari luar gitu ya. Mandi dulu, ya. Ini Ijul lagi isoman loh, teman-teman. Jadi kita juga mendoakan Ijul supaya cepat sehat nih. Kasihan jadi memang kelihatan belum mandi, emang lagi isoman. Terus apa nih? Dibuat lagi sharing mengenai usaha-usaha maupun ide usaha alumni. Oke, webinar umum. Oke, barangkali kalau ada share hal-hal yang kecil yang bisa menjadi nilai tambah ramah lingkungan sebuah bisnis, misal sisi kemasan. Oke. Itu sharing haki. Kalau ada pertanyaan tanya aja, saya ngurusin haki. Emang ada yang lagi terkait haki, jangan-jangan Dika lagi yang nanya. Saya itu gua Riz. Oh, Raga yang nanya. Maksudnya kan Kenapa itu, ya maksudnya kan haki ada apa sih kreativitas di situ ya? Apa sih yang dihakiin, pengen tahu aja kan? Apalagi kalau terkait bidang TL gitu kan. Soalnya
oh ya unit pengolahan yang revolusioner kayak atau apa, atau pemanfaatan sampah yang out of the box gitu kali ya, kalau misalnya yang pemegang hakinya, kalau misalnya IA punya datanya, alumni-alumni yang punya haki dan topiknya apa, kalau ada yang menarik, kalau yang sangat relate ke TL, menurut gue bagus juga tuh di-share di forum-forum ke depan. Oke, mengenai ini ya, intellectual property ya berarti ya, atas ide-ide dari sektor TL ya. 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 Oh, ini bisa jadi masukan buat next kali, Jo. Boleh. Nanti gue kirimin ini Jo, tapi Kak, link yang gue udah pernah tahu, soalnya Yagi juga lagi coba daftarin paten, jadi antara lain harus bikin klaim dulu, ada bikin abstrak gitu, ada naskah akademisnya juga. Kalau gue sih belum ada, Jo, cuman maksudnya pengen tahu aja alumni-alumni yang megang hak itu di apa aja sih, terus ya sharing aja apa yang ditemuin atau apa yang diinovasikan, kan kayaknya lumayan menarik juga tuh. Oh iya, menarik sih tuh. Jadi punya penghasilan dari paten gitu ya. Iya, dan temuannya apa sih sebenarnya? Gitu. Oke. Mantap. Nanti boleh share lo, Jul, di grup. Kan kita ada di Guyup itu kan, Guyup Apprenticeship itu kan. Boleh share ininya. Oke. Boleh di-share juga kali, Riz, link supaya masuk ke grup WhatsApp itu di sini. Oh iya, panitia boleh bantu nggak untuk share link masuk ke grup WhatsApp-nya Guyup Apprenticeship? Barangkali ada yang belum join, mau join, boleh dibantu share di ini Zoom chat. Adakah seseorang yang bisa? Sambil gue bacain ya. Bisa dirinci mengenai tahap-tahap bikin PT. Oke, boleh nih. Bisa kolaborasi dengan mahasiswa TL yang punya keinginan menjadi entrepreneur. Oke. Keren ya, Talk. Sekarang santai suasananya. Alhamdulillah. Ya, Talk selanjutnya bisa ajak pembicara luar. Oke, tetap semangat, lingkar entre. Semoga sukses. Oke. Next. Ada lagi sih? Udah ya? Pertanyaan ada lagi. Harapan ke depan untuk lingkar Guyup. Ini kayak pertanyaan terakhir ya. Harapan ke depan untuk lingkar Guyup. Kalau tadi IA Talks-nya kali ya. Kalau ini lebih ke Guyupnya. Apapun. Boleh nih. Karena kan Guyup entrepreneurship sebetulnya ya kita wadah inilah. Buat apa ya? Buat forum ngobrol-ngobrol, ngalor ngidul, tapi mungkin yang memang punya ini ya keinginan buat di sisi entrepreneurship ya. Jadi kalau ada masukan-masukan, apapun yang bisa membuat Guyup ini semakin bermanfaat gitu ya. Nah, tulis aja di sini, nanti kan jadi catatan kita ya. Misalnya mau ngebahas satu tema khusus, atau misalnya mau ngebahas satu isu khusus, atau kita mau ada acara sesuatu gitu ya. Meskipun nggak tahu nih, karena udah punya kesibukan masing-masing ya. Lebih banyak yang bersedia berbagi. Oke. Insya Allah nanti kita inilah. Nanti insya Allah ini baru awal juga kan, nanti kalau udah terdata nih kira-kira siapa yang udah punya bisnis-bisnis gitu kan. Kayak tadi Icing juga, gue udah lama banget sih nggak ketemu Icing, dan alhamdulillah bisa ketemu, tapi ketemunya pun online, dan baru tahu ternyata Icing udah punya bisnis. Nanti mungkin di next Icing bisa share juga gitu. Ada lagi nggak jawaban ini, harapan ke depan untuk lingkar Guyup Entrepreneurship? Boleh dong diskusi sambil praktek singkat, misal cara pitching yang baik. Oke. Kayaknya dibuat offline asik nih. Sambil nongki-nongki, habis itu silaturahmi, reuni sambil kita belajar pitching, boleh. Boleh banget nih. Nanti biar siapa yang sekarang lagi pitching, lagi sibuk pitching, boleh sharing itu. Misal Dika gitu kan, kayak Dika kan tadi lagi sibuk pitching tuh, atau nanti ada teman-teman yang lain mungkin yang junior atau yang baru lulus yang lagi pitching, boleh juga tuh sharing. Ada lagi nggak pertanyaan, jawaban yang lain? Nggak ada ya? Oke, sip. Thank you. Jadi ini akhir dari IA Talks Apprenticeship malam ini.
thank you banget, kita udah bareng-bareng ke depan, udah berapa, 1 jam 45 menit ya, alhamdulillah. Tadi dari mulai pertama 10 orang, 15 orang, terakhir tadi sampai 33 sempat ya, meskipun ini kayaknya udah malam, jadi udah pada cabut-cabutan. Jadi kalau boleh nyimpulin ya, tadi dari diskusi dengan Dika, udah nge-share bagaimana how to build startup gitu ya, dari awal nyari ide gitu ya. Kemudian bagaimana sih ide itu nggak cuma sekedar ide, tapi harus ada niatnya untuk eksekusi gitu kan. Terus yang menarik juga entrepreneurship is about mentality. Jadi nggak melulu entrepreneurship itu bikin usaha ya, tapi kita sebagai karyawan di kantor juga sebetulnya bisa punya mental itu gitu loh, mental untuk take risk, untuk satu idea gitu ya, untuk ngasih pertumbuhan misalnya ke perusahaan yang sekarang kita lagi kerja, atau misalnya teman-teman yang profesional mom gitu ya, yang sekarang di rumah punya anak, punya bisnis online, sebetulnya nggak melulu harus punya perusahaan, tapi bisa juga tuh si mental entrepreneurship itu juga ditumbuhin gitu kan, dengan kita nyari nge-tweak cara kita dagangnya, atau kita nge-tweak cara marketingnya gitu ya, nge-build jaringannya. Jadi itu mungkin yang kita bisa pelajarin tadi dari Dika. Dan yang menarik juga idenya Dika juga ya menarik banget ya, terkait carbon add-ons yang sekarang lagi hype banget gitu kan. Jadi ya cukup bangga lah ada salah satu dari IATL yang juga bisa eksis gitu ya, riding the wave yang sekarang lagi masuk gitu ya, dari sisi apa sustainability issue kan. Dan Dika sebagai IATL juga bisa nangkap momen itu kan, dan bisa sharing. Thank you banget buat Dika. Terus kemudian dari Ijul juga thank you banget nih, dengan Yagi Naturalnya yang udah 4 tahun berjalan gitu ya, yang tentunya udah lebih dalam, willing untuk share juga tadi kan terkait 5 hal yang apa, 5 hal step bisnis ya, dari mulai starting, profit, setelah profit bagaimana kita membuat systemizing ya, membuat sistem yang rapi gitu ya. Kemudian kita bisa multiplying atau replikasi, duplikasi gitu supaya bisnis kita semakin expand, sampai investing gitu, apa membuat kebaikan ini semakin besar gitu ya. Jadi itu siklus-siklusnya. Dan tadi Ijul juga apa ya, ada quotes juga yang menarik, pengusaha haruslah membantu orang lain mendapatkan angka cukupnya. Jadi ini juga keren sih. Somehow kita punya ambisi gitu ya, tapi di satu titik juga kita harus tahu bahwa ambisi kita itu untuk membantu orang gitu ya, untuk karyawan kita, tim kita, customer kita gitu, atau mungkin keluarga kita yang kita hidupin dari situ gitu ya. Jadi ambisi harus diimbangi juga dengan impact atau manfaat. Gitu sih teman-teman. Jadi buat malam ini thank you banget. Ijul di isomannya tetap mau sharing sama teman-teman. Dika juga di sela-sela kesibukannya juga mau sharing. Tadi pulang dari Bandung ya ke Jakarta, mau sharing. Terus thank you juga buat Icing yang udah join ke diskusinya, Raga juga. Nanti kita bisa sambung di WhatsApp gitu ya. Tadi udah di-share juga sama Becky. Monggo join ke grupnya, kita bisa ngobrol-ngobrol situ. Ngalornya dulu aja sih, jadi nggak usah terlalu kaku teman-teman. Yang penting mah kita anggap aja kayak ketemu teman lama lah, reunian gitu kan. Cuma ngobrolnya bisa ada yang bisa lebih berfaedah gitu kan, terarah gitu. Paling itu dari saya teman-teman sebagai moderator malam ini. Thank you buat panitia, buat Desti, buat Ririn, buat teman-teman IATL yang sudah menyukseskan mempersiapkan hari ini. Alhamdulillah bisa terjadi ya entrepreneurship setelah ditunda beberapa minggu, beberapa bulan. Mudah-mudahan sukses selalu buat kita semua, sehat selalu buat kita semua. Thank you. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam. Selamat malam. Bye teman-teman. Selamat malam. Waalaikumsalam. Makasih banyak.